memberikan motivasi akan kebangkitan menuju kejayaan Nusantara pada gerakan Fajar Nusantara. Kami silakan. Salam Nusantara. Untuk kejayaan Nusantara dan kejayaan Gavatar, saya minta seluruh hadirin berdiri sesaat. Terima kasih. Terima kasih, boleh duduk. Sungguh saya merasa tersanjung ketika saya baru datang ke sini, ikut acara dari awal sampai akhir, saya bergetar karena Gavatar. Ada yang saya catat dari Pak Ketua Umum bahwa sampai saat ini Gavatar lebih daftar oleh Kesbang Kedagri. Tapi ingat, Gavatar sudah dicatat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena jadi Gavatar, saya baca dengan hanya tunduk pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Luar biasa. Lembaga saya adalah lembaga Komite Perdamaian Dunia. Kita punya perwakilan di 202 negara. Dan dengan Gavatar kita sering bekerja sama. Waktu kami acara di Jepara beberapa kali, Gavatar selalu hadir. Kemudian acara di Palu, di Bali, di mana-mana selalu hadir. Dan ketika kita bikin Kendi Pancasila yang kita taruh di MPR, Gavatar adalah rombongan besar yang luar biasa. Kalau saya ikuti dan cermati dari janji Gavatar, kalian semua adalah orang-orang pilih, manusia terpilih. Manusia pilih kelasnya di atas semua manusia. Karena hanya mengabdi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia terpilih adalah manusia mulia. Dan saya sangat senang karena pakai nama Nusantara. Kemarin tanggal 23 saya undang tamu saya, anggota saya dari Amerika, namanya Philip Wine. Dia orang bule Amerika, tapi ketika sampai ke Jepara, saya baptis jadi nama Nusantara Cahyobono. Kalau selama ini orang Nusantara dibaptis nama Barat, sekarang saya balik, orang Barat saya baptis nama Nusantara. Semua. Kita berubah mindset. Kita menjadi besar kalau kita punya ide besar, punya mimpi besar, punya karya besar dan punya nyali besar. Itulah mindset yang kita ubah. Makanya setiap orang Barat, orang bule datang ke sini, selalu saya ganti nama Nusantara. Ini adalah mengubah mindset mereka. Nusantara adalah induk peradaban dunia. Nusantara adalah rumah manusia sedunia. Dan Nusantara adalah mercusuar dunia. Itu pasti. Maka ketika saya bergabung perdamaian dunia tahun 2002 pas Bom Bali itu, pertama saya pasang di Cina, di kota Peng ini, kota para dewa. Ketika saya bicara sama orang-orang bilang tidak mungkin, Pak, saya katakan mungkin, hal yang gampang. Yang pertama adalah kita punya keyakinan, yang kedua kita punya nyali, yang ketiga kita punya mental, yang keempat punya alasan, yang kelima punya argumentasi yang jelas. Tadi saya sebagai sahabat Gavatar, saya menguji, saya juga mengkritik. Tadi Pak Ketum nyebut-nyebut tentang Abraham. Abraham itu berasal dari Nusantara. Semua peradaban dari Nusantara. Makanya dalam kamus Yahudi dikatakan bahwa nenek moyang Yahudi asalnya dari pulau-pulau
Pulau Timur yang jauh tempat matahari terbit yaitu Nusantara. Dan Yahudi sangat takut pada orang Nusantara. Saya pernah bertanya kepada Simon Peres, sahabat saya, anggota saya paling setia. Kenapa Yahudi yang kata hebat takut sama Nusantara? Pertama, Nusantara punya tata krama, punya etika. Dan Gabatan punya etika. Yahudi takut sama Gabatan. Yang kedua, Nusantara punya peradaban yang tinggi. Nusantara punya bahasa yang universal. Sekali lagi saya katakan, jangan percaya pada buku sejarah yang dibuat oleh orang Eropa itu, jangan percaya. Sejarah bahasa Inggrisnya apa? History, cerita dia. Masa kalian percaya sama cerita dia? Yang di sana kenapa percaya? Percaya pada ketua umum, percaya pada sekjen, percaya pada ibu yang tadi, yang bapak yang dari daya tadi. History, cerita dia. Kenapa kita percaya sejarah yang history, cerita dia? Kenapa? Kita saya sering kaget. Dan tiap kali saya itu ceramah di luar negeri, saya menuliskan doa perdamaian 2, saya katakan bahwa kalian semua punya dari Nusantara. Semua. Ketika Eropa masih kutub es, ketika Timur Tengah hanya padang pasir, tidak ada manusia, di sini manusia pertama di muka bumi ini. Saya bicara data, bicara fakta, bukan bicara dongeng dari negara sana. Fosil tertua ada di Nusantara. Binatang purba ada di Nusantara. Dan ketika bangsa ini pura-pura pada tahun 2004, saya berdoa hati-hati. Tahun 2015 Indonesia akan pecah kalau berhati-hati. Buku itu saya cetak 10 ribu saya habis ini. Kenapa saya? Ini ada siklus yang terjadi tadi Pak Ketum. Apakah saya ini, bangsa ini bersatu pada abad ke-7, zaman Sriwijaya. 7 abad kemudian bersatu oleh Majapahit. 7 abad kemudian bersatu oleh Republik Indonesia. Nah, Sriwijaya, Majapahit pecah ketika umurnya 70 tahun. Soviet terlibat pecah umur 70 tahun. Yugoslavia yang hebat pecah 7 tahun. Dan sekarang adalah 7 abad 70 tahun presiden ke-7. Ini hati-hati saja. Saya katakan waktu itu, sebagai orang yang paham, saya harus kasih tahu. Kalau saya kasih tahu ini, saya berdosa pada bangsa Nusantara. Buku ini ada buku warning, saya bilang itu. Sekarang katanya ada DPR. Wah, ada ini pecah dan sebagainya. Saya kasih tahu, inilah hati-hati kalian. Saya ini kasih tahu, nasihat. Jangan berantem dengan anak kecil, Bang, itu kan. Hanya rebutan kue kecil. Contohnya jabatan, dia nggak berebut kekuasaan, nggak berebut ekonomi, tapi berkarya untuk bangsa Nusantara. Sedikit saya tambahkan, di sini ada kedaulatan pangan. Saya tambahkan, kita perlu ada kedaulatan air. Coba kalian lihat di mall-mall segala macam banyak air dari mana? Dari dunia sana. Dari World Peace Committee kita buat air perdamaian namanya. Dari air lah kita bisa nyilangi dunia, menghidupi manusia sedunia. Namanya air perdamaian yang akan kita sumbangkan kepada Gabatan. Sekali lagi saya mohon maaf, cuma sedikit sebagai sahabat Gabatan. Tadi saya sudah senang Pak Ketum, tapi ketika Pak Ketum bikin referensi dari Barat, dari Timur Tengah, saya agak kaget. Pakailah puisi sendiri, jangan pakai puisi orang Timur Tengah. Bikinlah puisi karya Makbul Tanuranga, jelas. Kalau orang Timur Tengah, jangan dikutip. Puisi sendiri aja. Itu yang saya. Karena apa? Kalau kita ngungkap mereka yang besar. Kita jadi epigon, mereka jadi hebat. Mulai hari ini, Gabatan saat
sebagai sahabat, jangan ngutip-ngutip lah yang kurang sana, bikin sendiri. Soal mereka suka gak suka, buat Tuhan kita, usah sejarah, nanti sekarang gak suka, ke depan pasti suka. Karena semua nabi dikenang setelah meninggal. Itulah. Sering bersemangat. Saya senang ketika si bapak dari Kalteng menyiapkan simbolika. Dan ini supaya jadi inspirasi bagi daerah lain. Dan saya juga usulkan supaya Kalteng punya rumah di setiap kota kabupaten, bukan rumah kabupaten, rumah kabupaten, ini semuanya banyak. Dalam rumah kabupaten, penghuninya adalah orang-orang yang berhati mulia. Kalian menjadi contoh pada masyarakat, contoh pada bangsa, dan contoh pada manusia. Dari rumah kabupaten inilah dihuni oleh orang-orang yang berhati mulia, bersikap mulia, dan berkarya mulia. Dengan begini, orang akan melihat karyanya, bukan lagi melihat dari